Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku mau buat lagi untuk pembacaan spesial kamu dengan soulmate-nya kamu, dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu ataupun energi dia. Dan kalau kamu pengen counseling, personal reading, atau pengen tahu berchart kamu secara Vedic, silahkan klik link di bawah sini. Ataupun kamu pengen in touch sama aku, silahkan, ada sosial media aku juga ada di bawah sana. Oke, dan pembacaan ini timeless ya, maksud aku adalah nggak memiliki batasan waktu ya. Jadi entah kapan aja kamu tontonnya ya, saat itulah berlaku. Bisa jadi berlakunya karena memang udah terjadi dalam hidup kamu atau bakal terjadi ya. Jadi ini khusus untuk Aquarius dan soulmate. Jadi nggak mesti harus khusus di Mei ya, nggak. Kalau yang khusus dibuat di Mei aku udah buat, silahkan cek aja di channel ini. Oke, kita lihat Aquarius dan soulmate. Aquarius dan soulmate. Oke, ada ring, wow, tahu cincin, ada anchor, lalu ada well atau sumur, dan di the bottom of the deck ada moon. Aku ngerasain banget energi yang lebih apa ya, Aquarius ya, mendalam banget. Sepertinya ini energi dimana seseorang bisa menikah dengan orang lain yang bukan soulmate-nya dia ya. Jadi ada tendensi seseorang masih memikirkan orang yang pernah ada di masa lalunya ya. Dia ataupun kamu mungkin gak ngerasa dia adalah soulmate, namun selalu kepikiran ya, selalu apa ya, kayak gak pernah bisa lupa ya. Aquarius, aku ngerasa walaupun kamu mungkin gak menikah dengan orang lain, yang pastinya entah kamu masih sendiri atau memang udah sama orang lain, pasti kamu selalu terpikir oleh orang ini ya. Orang itu buat kamu, aku bisa bilang, tiada hari tanpa memikirkan dia, merasakan dia ya. Kehadiran dia selalu ada dalam bentuk rasa yang dipendam ya. Jadi kita lihat oracle keduanya untuk Aquarius. Ada, it is safe for you to love, open your heart, give and receive the highest energy of all. Ada, express your love, go ahead and make the romantic gesture. Lalu ada, you deserve love, you are lovable. Wow, true love, wow, this is the romance of a lifetime. Oke, Aquarius, aku ngerasain memang hubungan ini, rasa ini mengajarkan kamu dengan dia memang tentang arti mencintai, menyayangi ya.
dengan tulus, ikhlas, dan menerima proses penerimaan satu sama lain, dan mau sejauh apapun gak bersama, mau sejauh apapun berpisah, ya, tetap dia selalu kepikiran dia, merasakan tentang dia, ya. Dan aku ngerasain ada energi entah kamu atau soulmate-nya kamu yang gini loh, kalau dia udah bahagia menemukan orang yang buat dia bahagia, ya udah gitu. Aku ngerasain energi yang let it go kayak gitu ya, yang udah melepaskan. Dia ngerasa kamu pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang di dalam hidup kamu, ya, dan kamu pun ngerasa begitu. Sebaliknya kamu ngerasakan ya mungkin dia udah bahagia dengan jalannya hidupnya dengan orang yang dia pilih. Jadi bisa jadi ini energi kalian memang gak bersama, namun hati kalian ya udah sama-sama, selalu sama-sama, nggak pernah ada perpisahan. Ada deception, see, someone is wearing a false self mask in this relationship. Namun rasa ini benar-benar ditutupi, ya, benar-benar kamu ataupun dia pandai banget untuk menyembunyikan rasa ini, ya, kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Kamu dengan dia apa sih bisa dibilang kayak ya, bahagia satu sama lain, enjoy, nggak ada komunikasi, ya, kayak ngerasa ya udah sih kita memang nggak sejalan gitu ya. Sebenarnya dalam tidur ataupun sebelum tidur, dalam mimpi selalu kepikiran, selalu mendoakan tentang dia, berharap yang terbaik untuk dia dalam hidupnya dia, ya. Jadi kamu dengan dia sama-sama sebenarnya menyembunyikan rasa ini dalam, agar nggak ngerasa sakit, agar nggak ngerasa needy dalam hubungan ini. Karena logika bermain kencang di sini. Oke, kita lihat tarotnya, ya. Ada Ten of Cups, wow. Aku ngerasain banget pemenuhan hati di sini ya. Jadi dia ngerasa cukup, penuh, ya, bahagia saat dia berpikir tentang kamu, merasakan tentang kamu ataupun sebaliknya. Jadi benar-benar ngerasain pure love di sini. Aku ngerasain, aku suka rasa sayang dan cinta yang memang seperti ini, yang memang sehat, yang dalam artian gak memaksa, yang memang apa adanya sebenarnya, walaupun masih ditutupi dengan ego ya, but ya that's okay, ya, karena memang kita semua nggak mungkin nggak punya ego. Sedikit banyaknya kita pasti punya ego toh. Aku punya, kamu punya, dia punya. Karena dengan ego itu yang membuat kita bertahan hidup, itu yang membuat kita ada di kehidupan ini. Namun pemenuhan egonya yang baik di sini adalah kamu dengan dia, walaupun menjalani kehidupan masing-masing, ya, doa kalian selalu tertuju satu sama lain. Secara nggak sadar dia menuju kamu, kamu juga menuju dia, in a good way. See, Six of Cup. Aku ngerasain rasa yang mengayomi, menjaga, ya. See, The Lovers, ada energi Pisces, ada energi Gemini. Jadi nggak mesti harus dengan zodiak Gemini aja atau dengan Pisces saja, no, ya, karena yang bisa bermain adalah energinya, bukan berarti zodiaknya, ya. Dan aku ngeliat di sini ada energi yang kesedihan, ya, kesedihan yang dalam artian sedih, menyadari kalau ini cinta, menyadari kalau ini kasih sayang,
yang real ya, namun egonya masih sedikit memberontak di sini. Entah kamu atau dia, egonya masih memberontak di sini, yang kayak ngerasa cinta dan kasih sayang tuh kok harus gini sih, requires ini sih gitu loh. Maksudnya nggak masuk logika gitu loh. Dan I will say this, aku harus bilangin sama kamu, nothing is make sense ya. Nggak ada satupun di dunia ini yang sebenarnya masuk akal ya. Pasti akal sehat yang satunya bisa ditutupi oleh akal sehat yang satunya, begitu terus. Idea bisa dibalas dengan idea yang lain, ditutupi oleh idea yang lain. Logika yang lain bisa ditutupi oleh logika yang lain. Karena itulah kehidupan. Semakin kamu berusaha untuk mencarinya secara logika, semakin kamu bakal tersesat. Knight of Cups, aku ngerasain banget energi seseorang yang terjebak dengan rasanya ya, cintanya, walaupun sedih namun sebenarnya bahagia ngejalaninnya. Hanya yang menjadi kesedihan adalah ya memang egonya, kenyataannya belum menerima ya, kalau memang di jalan ini kalian masih masing-masing gitu ya, masih belum satu jalan, masih untuk menjalani kehidupan masing-masing. The Hermit ya, dan di sini ada The Empress. Wow, ketakutan di sini adalah takut kalau memang kalian nggak mempunyai kesempatan bakal bersama ya. Rasa ini ya akhirnya kayak nggak menghasilkan apa-apa, karena aku ngerasain kamu ataupun dia di sini ada di masa yang kayak cinta dan kasih sayang kan, at least ya memiliki lah gitu, entah komitmen, pandangan ke depan yang sama-sama. Sedangkan kalian, aku bisa bilang secara duniawi kalian nggak saling memiliki, dalam artian nggak benar-benar ada hubungan resmi ya. Mungkin kalian memang dekat, PDKT, memang pacaran, cuman ya belum benar-benar yang berkomitmen itu loh. Sedangkan seseorang di sini ingin adanya komitmen yang jelas. Itu yang membuat orang ini sakit, membuat orang ini kecewa, karena itu tadi, ingin memiliki seutuhnya ya. Hierophant, ada energi Taurus di sini. Aku ngerasain juga seseorang di sini sibuk dengan kerjaannya, karirnya, untuk memenuhi egonya biar dia ngerasa diri dia baik, diri dia pantas, dia mampu secara finansial ya, dia apa ya, bisa dibilang hidupnya tertuju lah gitu ya. Hidupnya dalam artian jelas, nggak main-main. Dia pengen hidup dia itu bermakna lah, bisa jadi contoh oleh orang lain. Dan aku ngeliat juga sibuk ke dalam pendidikan, juga bisa karir, keuangan. Jadi orangnya benar-benar bisa workaholic di sini. Karena itu tadi ya, karena banyak koneksi dan juga banyak ya bertemu dengan orang-orang banyak, akhirnya menghasilkan juga ibaratnya koneksi yang bagus dalam karir, keuangan ya, dan masa yang baik sebenarnya. Dan di sini ada The Chariot, ada Cancer, dan ada Ace of Swords. Aku ngerasain energi ini ya, apa, seseorang merasa kuat banget dalam artian dia sendiri, dia mampu berdiri sendiri. Sebenarnya dia nggak mampu ya, entah kamu atau dia menginginkan untuk bicara sebenarnya kalau pengen dimiliki, sebenarnya pengen dimiliki dan pengen memiliki ya. Seseorang sebenarnya cukup terobsesi dengan hubungan di sini, hubungan dia dengan kamu. Dia pengen membuat hubungan itu berkomitmen jelas ya, namun dia nggak ungkapkan itu, dia nggak bilang sama kamu ya, karena egonya bermain tadi. Ingat, ada deception, dia pakai mask, dia pakai masker. So that's why kenapa orangnya seperti ini ya. Oke. Semakin orang ini menjauh, sebenarnya dia semakin ingin didekati.
orang ini mengabaikan rasanya, sebenarnya dia pengen disayangi, dia pengen dicintai, dia pengen ngerasa dibutuhkan, ya, dia pengen merasakan romantisme sebenarnya, ya. Namun ya itu tadi, pandai banget dia tutupi itu semua seakan-akan dia nggak butuh. Dan orang yang merasakan ini bakal, aku bisa bilang, cukup stres. Kenapa? Ya selama kita memendam, menahan hati kita, ya pasti sakit lah, ya. Page of Swords dan Five of Cups. Seseorang di sini benar-benar nggak mampu, ya. Dia nggak mampu sebenarnya untuk mengakui kalau dia nggak bisa tanpa kamu. Orang ini berat banget mengakui, ya, karena kalau dia mengakui dia sakit, dia kecewa, dia bisa nangis. Dia benar-benar, I'll say ya, orang ini benar-benar udah tertuju banget sama kamu. Dia nggak bisa tanpa kamu, ataupun kamu yang nggak bisa tanpa dia. Walaupun bersama orang lain, aku harus bilang ya, bisa saling ya memikirkan, ya. Orang ini nggak mampu moving on, yang benar-benar moving on, ya. Moving on dari kebiasaannya, kasih sayangnya, harapannya. Namun dia bisa moving on dari fisik. Ya cara dia moving on apa? Dia kabur. Ini energi orang yang kabur, melarikan diri dari rasanya, dan membuat seakan-akan semuanya baik-baik aja. Seperti nggak ada yang salah dengan diri dia, nggak ada yang salah dengan hidup dia, nggak ada yang salah dengan hubungan kalian berdua, ya. Yang kelihatan enjoy, bahagia, namun sebenarnya enggak. King of Wands. Harapannya besar, ya, kasih sayangnya besar, membutuhkannya besar banget sebenarnya. Kasarnya ya, ibaratnya orang ini benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu, aku harus bilang ini, ya. Dan mau sejauh apapun, dan dia, aku harus bilang berapa hari ini dia bisa menangis tentang kamu. Dia ngerasakan sakit, kebahagiaan di waktu yang bersamaan. Dia nggak bisa ngehandle itu, dan itu yang aku ngeliat membuat orang ini, ya, menjauh dari kamu, ataupun kamu menjauh dari dia. Dia nggak bisa ngehandle rasa itu. Kita lihat tarot keduanya. Ada Ace of Pentacles, Ten of Swords. Wow, orang ini mau bawa beban kesakitannya kemana-mana, ataupun kamu, dan ternyata ya, it's just getting worse. Nggak lebih baik, hanya lebih buruk, ya. See, Death or Rebirth. Sekarang tinggal cara pandangnya dia tentang hubungan kalian berdua yang bisa membuat hubungan ini lanjut ataupun terus berjalan, ya. Eight of Wands, karena orang ini butuh banget untuk melihat secara lebih bijak lagi apapun realita yang udah kalian jalani sampai saat ini, ya. Dan di sini ada Nine of Cups. Wow, orang ini memang butuh waktu banget, entah kamu ataupun dia butuh waktu untuk menyendiri, berpikir, ngerasakan, ya. So jika kamu berhubungan dengan orang ini, please untuk jangan dipaksakan, ya. Dia butuh waktu untuk sendiri memang. Biarkan dia berpikir sendiri, merasakan sendiri, ya, merenung sendiri, melihat dari perspektif kamu, perspektifnya dia, ya. Karena orang ini memang bukan orang yang main-main, ya. Dan dia nggak mau ngerasakan sakit yang sama lagi, ya. Ibaratnya dia udah ngerasakan sakit kehilangan kamu, dan dia nggak mau ngerasakannya lagi. Namun dia takut itu bakal terjadi lagi. Jadi berat, ya. Mau jalanin takut kehilangan lagi, tapi nggak ngejalanin, justru malah makin ngerasa kehilangan lagi. That's it. Dia nggak mau banget ngerasakan hal itu. Intuition,
Orang ini punya intuisi yang bagus, ataupun kamu punya intuisi yang bagus sebenarnya. Kalau memang tahu hubungan ini memang udah menjadi salah satu takdir jalan hidup kalian di kehidupan ini. Kalian mau gimana pun pasti bakal bersama, ya. Karena ibaratnya kalian anak kecil yang udah ngerasakan kasih sayang yang gimana ya, kamu ngerasain kayak kita udah sayang ke orang tua kita, mau sejahat apapun, seburuk apapun, ya, kalau kita benar-benar sayang, kita nggak akan pernah bisa lepas, nggak akan pernah bisa pisah, ya, tetap membutuhkan, karena ya dia adalah ibu kita, ayah kita, orang tuanya kita, ya. Itu yang aku lihat. Dan masculine or feminine, kamu dengan dia memang sedang bentrok energinya, dimana dia cukup over feminine, ataupun kamu yang over feminine, ataupun dia over masculine-nya. So that's it, ya. Memang masculine memang identik dengan ego yang lebih ke pride, ya. Pride itu ego yang lebih ke harga diri, gitu ya, sebagai ibaratnya seorang lelaki, walaupun nggak mesti harus maskulin itu laki-laki, ya, no. Karena ada perempuan yang juga lebih maskulin, yang dia ngerasa ya harga diri dia perlu ditingkatkan, ya. Itu perbedaannya. Namun yang pastinya saat ini memang energi kalian bentrok. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu Aquarius dan soulmate. See that the Lakshmi, bright future, stop worrying, everything is going to be fine, ya. Dan the Mat, fairness, the situation will be handled in a fair and just manner, seperti yang aku bilang tadi, ya. Jadi memang mau seberat apapun masa ini, kedepannya masa kalian bersama itu bakal cerah, ya. Jika belum cerah, ya berarti memang belum bisa bersama. Oke. Dan kekhawatiran hanya buat keadaan makin tidak seimbang, makin berat sebelah, ya. Jadi memang penerimaan kenyataan inilah yang utama saat ini. Kalau bisa menerima saat ini dengan lebih baik, itu yang nggak terasa begitu berat akhirnya, ya. Jadi memang cara pandang untuk melihat hal itu enggak benar-benar buruk, ya. Namun kalau memang suatu hal itu sangat buruk, jangan dipaksakan, biarkanlah buruknya itu berlalu. Jangan dipaksakan untuk positif, selalu positif, dan juga jangan memaksakan untuk selalu berpikir atau ngerasakan hal yang negatif. Jadi perlu penyeimbangan, dan inilah masanya dimana ya kalian berdua belajar, ya, demi hubungan kalian. Okay, so that's it Aquarius, think that's all. Jika kamu ingin counseling personal reading, silahkan cari aku di link di bawah sini. Get in touch with me dengan sosial media aku di bawah. Oke. Dan aku harap sedikit banyak ini bisa membantu. Harap doa yang terbaik untuk kalian di luar sana. Bye. See ya.